Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafira Akila dengan NIM 08011282530049. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu buatlah program dan flowchart untuk membuat permainan gunting batu kertas dengan komputer yang menjadi lawan Anda. Program terus berjalan hingga Anda memenangkan program. Alur programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu user input pilihan angka 1-3 yaitu gunting, batu, dan kertas. Kemudian panggil function tipe string yang akan mencetak pilihan Anda apa, dan panggil function yang akan menentukan komputer memilih apa. Gunakan function pada poin B untuk mencetak pilihan komputer apa. Kemudian tentukan user menang dari komputer atau belum di function tipe boolean, boleh digabung dengan function pada poin yang C. Kemudian jika Anda menang, program selesai. Jika belum, program lanjut sampai menang. Nah, di sini ada contoh outputnya, yaitu pilih input 1 gunting, 2 batu, 3 kertas, kemudian input pilihannya 1. Kemudian Anda memilih gunting. Nah, 1 adalah gunting, kemudian komputer memilih kertas, itu Anda menang. Nah, kan kalau menang dia sudah selesai dan tidak mengulang lagi. Nah, di sini jika tidaknya, belum menangnya, ada perintah yaitu silakan ulangi lagi dan muncul ini lagi sampai kita ke kondisi yaitu menang. Nah, sini hintnya yaitu gunakan library yaitu include seedtime, kemudian gunakan sintaks runtime 0, cukup dipanggil 1 kali saja, kemudian untuk memberikan seed acak berdasarkan waktu saat ini hingga pilihan komputer random. Gunakan sintak berikut untuk menyimpan nilai random pilihan komputer, yaitu integer com sama dengan ren modulo 3 tambah 1. Di sini untuk programnya. Nah, di sini pertama yaitu menggunakan include iostream, kemudian include stdlib, kemudian include seedtime. Nah, ini untuk sintaks yang ini yaitu ren modulo 3 tambah 1, kemudian yang seedtime itu untuk yang sren time 0. Nah, kemudian masuk ke fungsi pilihan nama yaitu bertipe string, yaitu integer pilihan. Kemudian masuk ke pengecekan, if pilihan sama dengan 1 maka return gunting, yaitu mengembalikan nilai yaitu gunting. Kemudian jika tidak dicek pilihan sama dengan 2. Jika pilihannya 2 maka return batu, dan jika tidak lagi maka pilihan sama dengan 3 yaitu return kertas, dan jika tidak maka jika tidak di input 1, 2, 3 maka return tidak valid. Kemudian pada fungsi pilih komputer di situ yaitu return mencari, yaitu return ren modulo 3 ditambah 1. Kemudian ini untuk mengecek kita menang atau tidak, itu goal check pada fungsi cek menang yaitu boolean, tipe boolean dengan parameter user dan komputer. Nah, di sini mengecek jika usernya menginput 1 dan komputernya menginput 3, dan ketika user menginput 2, komputer menginput 1, dan user menginput 3 dan komputer menginput 2, maka return true, itu benar, dan jika tidak maka return false, yaitu salah. Kemudian masuk ke fungsi utamanya yaitu in main. Di sini menggunakan waktu, yaitu berdasarkan waktu saat ini dan pilihan komputer random. Nah, di sini kemudian mendeklarasikan variabel yaitu user dan komputer. Do lakukan. Di sini menggunakan do while untuk perulangan jika belum menang. Di situ melakukan perulangan yaitu menggunakan do dan while. Kemudian di sini yang pertama yaitu cetak tulisan yaitu pilihan input, kemudian 1 gunting, 2 batu, 3 kertas, kemudian cetak tulisan input pilihan Anda, dan menunggu memasukkan nilai di variabel user dan disimpan ke variabel user. Kemudian masuk ke proses yaitu komputer sama dengan pilih pada fungsi pilih komputer. Hasil pada pilih komputer tadi apa?
Nah, pilih nama user yang dari sini tadi. Nah, di sini. Kemudian tulisannya itu komputer memilih. Di sini komputer memilih dari sini. Dari yang pilih komputer ini, hasil yang ini tadi. Random. Kemudian cek lagi. Cek siapa yang menang, user atau komputer. Jika user yang menang, maka cetak yaitu Anda menang. Jika usernya belum menang, maka mencetak tulisan yaitu Anda belum menang, silakan ulangi. Nah, ketika kita belum menang, maka akan dicek terus. Jika tidak menang, maka akan dicek terus sampai kita menang. Kemudian return 0, perulangan berhenti, dan program selesai. Nah, di sini kita akan melihat untuk outputnya. Nah, di sini ya tulisannya yaitu pilihan input. 1 gunting, 2 batu, 3 kertas. Input pilihan Anda. Di sini saya masukkan misalnya yaitu 1. Saya pilih gunting. Nah, komputer memilih batu. Maka saya belum menang. Yaitu Anda belum menang, silakan ulangi lagi. Maka kita ulangi lagi. Muncul lagi inputnya. Yaitu 1 gunting, 2 batu, 3 kertas. Sini kita sudah memilih 1. Sekarang kita pilih misalnya 3. Nah, di sini ketika kita memilih 3, saya memilih 3, yaitu kertas. Nah, komputer memilih batu. Jadi saya menang dan program selesai. Kemudian kita coba lagi sampai saya belum menang. Sini saya input 2. Nah, di sini komputer memilih secara random yaitu kertas. Jadi saya belum menang dan ulangi lagi. Saya masukkan itu 1. Nah, di sini sama seperti tadi, komputernya memilih secara random yaitu kertas lagi. Jadi saya menang. Ketika saya menang, maka return 0 dan perulangan selesai, kemudian program selesai. Nah, di sini kita lihat untuk flowchartnya. Nah, di sini pada flowchart, di sini ada 3 flowchart karena ada 4 fungsi. Di sini yang pertama untuk fungsi main dulu. Di sini ada start. Sini data start, kemudian in output yaitu pilihan output, input 1 gunting, 2 batu, 3 kertas, dan input pilihan Anda. Kemudian input user, nilai usernya, kemudian masuk ke proses yaitu komputer dari hasil fungsi pilih komputer, kemudian masuk lagi ke mencetak output yaitu Anda memilih dan komputer memilih, kemudian dicek siapa yang menang, yaitu komputer atau user. Jika user yang menang, maka mencetak tulisan yaitu Anda menang dan program selesai. Dan jika tidak, maka mencetak tulisan yaitu Anda belum menang, silakan ulangi lagi dan balik ke input user. Kondisi ketika tidak memenuhi, maka kondisi akan terus melakukan perulangan sampai memenuhi kondisi ini, yaitu user yang menang, maka dia akan sampai dia menampilkan tulisan yaitu Anda menang, kemudian baru program selesai. Maka akan terus melakukan perulangan sampai user itu menang. Kemudian di sini ada fungsi pilih namanya. Nah, di sini mulai program, kemudian masuk ke cek kondisi. Ketika pilihan kita sama dengan 1, jika ya maka akan mencetak gunting, jika tidak maka akan lanjut ke pengecekan yaitu apakah pilihannya 2. Nah, jika iya maka batu, jika tidak maka mengecek lagi apa pilihannya 3, jika iya maka cetak kertas. Kemudian jika tidak dari 1, 2, dan 3 ini maka mencetak yaitu, maaf di sini ada salah bentuk. Tuh, tidak valid. Ini mencetak output yaitu tidak valid. Kemudian ketika semua sudah selesai, maka semua ini jika iya maka ke N, jika iya maka ke N, dan jika iya maka ke N, dan ketika tidak valid maka ke N juga. Nah, kemudian untuk
mengecek siapa yang menang. Di sini mulai, kemudian program mengecek ketika user menginput 1 dan komputer menginput 3, atau user menginput 2 dan komputer menginput 1, atau user menginput 3 dan komputer menginput 2. Jika iya, maka dia benar memenuhi kondisi ini, dan jika tidak maka dia tidak memenuhi kondisi ini dan program selesai. Dan masuk ke fungsi pilih komputer. Di sini memulai program, kemudian di sini mencari return range modulo 3 tambah 1, itu untuk pilihan acaknya. Kemudian program selesai. Nah, di sini pada pada flowchartnya saya buat 4 karena saya membuat yaitu 4 fungsi, yaitu ada pilih nama, pilih komputer, yaitu cek menang, dan in main. Nah, baiklah. Untuk logika programnya di sini ada, pertama-tama program dimulai mendeklarasikan variabel dan fungsi yang dibutuhkan, yaitu fungsi untuk mengubah pilihan angka menjadi nama, yaitu gunting, batu, dan kertas. Fungsi untuk menghasilkan pilihan komputer secara acak, serta fungsi untuk mengecek apakah pemain menang berdasarkan aturan permainan. Selanjutnya, pada fungsi utama dilakukan inisiasi pengacakan menggunakan waktu saat ini agar hasil pilihan komputer berbeda setiap dijalankan. Kemudian dideklarasikan variabel untuk menyimpan pilihan pengguna dan komputer. Program kemudian menampilkan menu pilihan kepada pengguna dan meminta input berupa angka yang mewakili gunting, batu, atau kertas. Setelah pengguna memasukkan pilihan, program memanggil fungsi untuk menghasilkan pilihan komputer secara acak dan menampilkan pilihan kedua pihak dalam bentuk tulisan. Berikutnya, program memeriksa apakah pengguna menang dengan membandingkan pilihan pengguna dengan komputer menggunakan fungsi pengecekan. Jika kondisi menang terpenuhi, maka program menampilkan tulisan bahwa pengguna menang. Jika tidak, maka program meminta pengguna untuk mengulang permainan. Proses ini dilakukan berulang menggunakan perulangan do while hingga pengguna berhasil menang melawan komputer, dan yang terakhir program selesai. Nah, baiklah, sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada soal nomor 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.